Selamat datang kembali di podcast RR Ritual bersama saya Fiana Benita. Panitia, mereka menjelaskan bahwa sebenarnya teman-teman yang tidak divisitasi ini yang bobot nilainya tinggi. Karena ketika wawancara mereka mampu mempertahankan portofolionya, mampu menjelaskan portofolionya, sama rekam jejak digital dan alat bukti yang diupload sesuai dengan portofolio yang ditulis. Jadi tidak perlu diperiksa gitu lah ya, tidak perlu dicek. Makanya waktu itu kementerian tidak ke rumah sakit saya. Oke, luar biasa sekali Pak. Saya di infonya itu lolos tahapan 4 gitu dari 5 tahapan. Jadi wah, pas saya baca kayak waduh, sayang banget ini satu tahapan lagi. Ternyata pas saya dengar lolos loh, pemirsa sampai tahapan 6 gitu ya, malah bawa pulang lagi tuh award-nya gitu. Nah Pak, tadi Bapak sempat singgung tentang portofolio Bapak ya. Dan yang kita catat di sini kalau portofolio Bapak adalah tentang Pos Anestesi Care Unit Pacu RSU Karel Satsuitubu. Nah, boleh diceritain sedikit Pak, apa sih itu Pak inovasi Bapak itu? Tentang apa? Jadi saya menjelaskan dulu kesehatan itu diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Profesi saya Ikatan Penata Anestesi Indonesia IPAI itu diatur di pasal 199. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2019 tentang pelayanan anestesiologi dan terapi intensif. Kemudian profesi saya IPAI itu diatur lagi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016. Kemudian karena saya ASN diatur lagi dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 10 dan 11 Tahun 2017 tentang pelayanan anestesiologi. Lalu Pacu ini sendiri dalam lingkup rumah sakit itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit. Karena akreditasi rumah sakit itu spesifik tentang pasien safety, excellent service untuk pasien. Kemudian Pacu sendiri diatur lagi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 2017 tentang keselamatan pasien. Kemudian diatur lagi dalam AD/ART Profesi Ikatan Penata Anestesi. Dari dasar hukum tadi ada pembelajaran keilmuan yang setelah saya dapati. Ilmu dari Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta. Kemudian saya melanjutkan pendidikan D4 anestesi di Poltekkes Yogyakarta. Secara formal, keilmuan itu menjadi latar belakang saya. Kemudian yang ketiga, saya tidak pernah dikasih kesempatan untuk mengikuti diklat ventilator. Tapi dengan uang pribadi saya tahu daerah kita ini daerah kepulauan, saya mengikuti lagi diklat ventilator di Bandung waktu itu. Kemudian saya mengikuti diklat komplikasi anestesi di Universitas Gadjah Mada, yang spesial gitu. Itu diklat pelatihannya bersama seluruh dokter anestesi Indonesia. Nah, dari diklat-diklat itu saya rangkumkan jadi sebuah konsep. Konsep itu proposalnya saya ajukan waktu itu direkturnya masih Dr. Kitino Tanubon. Waktu COVID kan RRI sering wawancara beliau, Kepala Dinas Kesehatan. Ketika saya ajukan waktu itu, beliau sampaikan begini, Pak Obed, ini kita punya keuangan belum bisa untuk membuka satu ruangan baru. Waktu itu saya pulang, saya berpikir, ini bagaimana saya sudah konsepkan, saya sudah niat, mau pulang sekolah semangatnya habis sekolah kan, saya ajukan, beliau sampaikan sepertinya belum bisa. Tapi saya diam-diam. Dengan uang gaji saya, dengan uang jasa saya pergi buat meja saya beli sesuatu yang bisa saya beli, saya isi dalam ruangan tersebut. Kemudian saya bekerja sama dengan Bendahara Barang Ibu Yoke. Itu alat-alat di gudang itu alat-alat apa saya inventarisir, saya bawa diam-diam ke ruangan saya. Ketika satu saat beliau sampai, dia bilang, ini Pak Obed belum ada uangnya, kenapa kamu paksakan buka ruangan ini? Saya bilang, ruangan ini diberdayakan karena salah satu dasar hukum tadi yang saya sampaikan tentang keselamatan pasien dan standar pelayanan. Ketika pasien dilayani sesuai standar keselamatan pasien, berarti ini pelayanannya berkualitas. Dengan niat itu jadi ruang anestesi sendiri ini di dunia kesehatan, kalau di kamar operasi teman-teman sampai di kamar operasi kan pasti yang lebih banyak dikenal dokter spesialis bedah karena dia melakukan operasi. Padahal kami ini seperti co-pilot, ikut membantu juga. Itu tenaga tim anestesi. Jadi di dalamnya ada dokter anestesi, ada penata anestesi, ada perawat dokter anestesi ini, OP-nya namanya Perbatin, penata anestesi saya IPAI, sedangkan perawatnya namanya PPN. Kami yang melakukan pembiusan, kami yang bertanggung jawab untuk selama proses operasi itu pasien terbius, otaknya pasien, jantungnya pasien, paru-paru pasien, hidupnya pasien selama proses operasi itu kami yang bertanggung jawab. Jadi anestesi ini sendiri
kita melakukan pemberian obat bius untuk menidurkan pasien, menghilangkan rasa sakit, menjaga stabilitas kehidupan selama proses operasi itu berlangsung. Nah, luar biasa banget Pak. Dengan inovasi yang Bapak bawa ini,